Alhamdulillah Allah masih bisa, Allah masih mempertemukan kita malam hari ini di malam Selasa ini setelah libur panjang ya kemarin. Libur yang luar biasa. 4 hari. Kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita memulai ngajian atau pelatihan ini kita baca surat Al-Fatihah. Sebelumnya katanya jamaah masjid ada yang musibah ya. Iya, Maman. Rahman sama-sama mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Lima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bihaqi Al-Fatihah. Ya, sebelum masuk materi baru, kita baca lagi qaidatinya seperti biasa. Qaidatinya. Kemarin kita sudah sampai ke nama yang diakhiri alif ya maksud. Gramatika bahasa Arab ini banyak sekali metodenya. Ada yang 24 jam, 100 jam, dan ada yang cuma pakai satu kitab itu. Tapi mereka juga punya kajian bagi sendiri. Dalam Amsilat ini memang agak sedikit lama karena harapan dari musonif yang pengarangnya kita itu bukan hanya mengenal, bisa membaca saja, tapi juga mahir dalam membaca tulisan gundul dan mahir dalam memaknai kata per kata dalam Al-Quran. Artinya dengan menguasai gramatika bahasa ini dari metode Amsilati yang ringkasan dari Alfiyah, bukan hanya satu makna yang kita tahu dari satu kata itu, tapi ada mana-mana yang lain tergantung kalimat-kalimat yang lain sebelumnya. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak bersabar semua, biar kita bisa mahir sambil berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kayaknya nggak mungkin Pak, mungkin karena saya udah beberapa kali melatih jamaah yang bahkan belum tahu sama sekali anta belum tahu sama sekali. Jadi dengan ketekunannya bisa juga gitu, bisa juga insyaallah. Baik Bapak, kita mulai baca dari, kalau huruf jar itu kita sudah hafal. Kita baca dari halaman 1 yang pas bagian 11. Nah, 11 dan 12 berarti sekarang. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bareng. Isim yang diakhiri alif disebut maksur. Tanda jernya tetap atau dikira-kirakan. Tidak memakai harokat kasroh yang nampak. Dasarnya kita baca. Dasarnya lagunya mau dirubah apa enggak Pak? Tetap begitu. Oh, itu aja ya. Fal awwalul i'rabu fi qudira jami'uhu wal ladzi qad busira. Isim akhirnya alif disebut maksur. Kira-kirakan jangan takabur.
Contoh, kita baca lagi. Contoh, bil huda tidak dibaca bil hudi atau bil hudai karena diakhiri alif. Lalu nama yang diakhiri alif maka dibaca tetap tanpa al dan tanpa tanwin. I'rabnya dikira-kirakan atau tetap. Dasarnya wal awwalul i'rabu fi kudmira jami'uhu walladzi qad usira. Isim akhirnya alif disebut maksur. I'rab kira-kirakan jangan takabur. Selanjutnya yang 12 terakhir. Isim yang diakhiri ya nun jamak mudzakkar salim atau yang serupa disebut mulhaq jamak mudzakkar salim, maka nasab dan jernya memakai ya ina. Rafa'nya dengan wawu una dan nun dibaca fathah. Agak banyak dasarnya, kita baca pelan-pelan. Dasarnya warfa bi wawin wa bi ajrul wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi wa shirbidaini wa bihi ishruna wa baru'ul hiqa wal aluna ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadda wasinuna jama muzakkar dan mulhaq nasab ya nun rafa ya nun dan dia dengan nun. Oke, contoh lil mu'minina, baca bawahnya Pak. Lil mu'minina tidak dibaca lil mu'minina karena diakhiri ya nun jamak dan nun jamak dibaca fathah. Paham Pak ya? Jelas ya? Oke, paham Pak ya? Oke, diulas sedikit. Jadi kalimat yang berakhiran alif maksur yang seperti ini disebutnya alif bengkong, alif maksur. Maka ketika kemasukan huruf jer bacanya tetap ilal huda. Ketika dibuang pun bacanya huda ujungnya. Kemarin di awal sudah diberitahukan bahwa kalimat isim yang belum kemasukan pengaruh apapun di depannya itu posisinya rofa. Jadi ini kenapa tidak dibaca al-hudu? Karena ada alif maksud. Ketika kemasukan huruf jer yang pengaruhnya adalah untuk memajrurkan, mengkasrohkan, maka dia tetap dibaca al-huda, ilal huda, tidak dibaca ilal hudi atau ilal hudayi gitu. Yang kedua sama, tapi ada bedanya. Ketika kalimat yang diakhiri ya maksur lalu dia itu menunjukkan pada nama seperti Musa contohnya, bedanya dia tidak boleh pakai alif lam dan pakai tanwin. Bacanya tetap Musa, rofa, nasab, kasroh tetap dibaca Musa, sama dengan ini tetap dibaca a seperti itu. Berarti Ustaz kalau yang al-huda itu seandainya tidak ada alif maksur itu dibacanya hudu awalnya. Nah kalau seandainya nggak ada misalnya kita melihat sini, bisa jadi ini al-hudu, bisa jadi al-hudu. Itu bisa dilihat di kamus. Betul, bisa jadi al-hudu. Ketika kita melihat di kitab kuning ini nggak ada ya maksurnya, jadi tulisannya begini misalnya, baca aja musuh gitu. Musuh seperti itu. Nanti ada tahap kita belajar gimana cara mempergunakan kamus. Oke. Lalu kemarin sudah belajar yang namanya
Jamak mudzakkar. Jamak itu menunjukkan Banyak. banyak. Selain menunjukkan satu disebutnya mufrad. Itu menunjukkan satu, menunjukkan banyak. Banyak dalam bahasa Arab itu lebih dari dua. Iya. Itu banyak. Lebih dari dua, banyak jamak mudzakkar disebutnya. Ketika posisinya dia kemasukan huruf jar, kita ambil contoh. Nah, ini jamak mudzakkar, Pak. Orang-orang Islam artinya. Kalau mufradnya al-muslimu. Al-muslimu. Ini tanda jamak mudzakkar rofa ketika belum kemasukan atau terpengaruh apapun di depannya. Muslimu. Al-muslimuna. Sekarang kalau dibuang ininya salahnya. Al-muslimuna. Sekarang kalau dibuang wa'ununnya jadi mufrad. Al-muslimu menunjukkan satu orang Islam. Sekarang ini kemasukan huruf jar dibacanya jadi minal muslimi. Ini belum kemasukan apa-apa. Al-muslimuna. Tapi ketika kemasukan huruf jar maka bisa minal muslimina. Ininya diganti dengan ya nun. Nunnya dibaca fathah. Jamak mudzakkar salim disebutnya. Dibuang ininya. Al-muslimuna. Sekarang saya bikin al-munafiqu. Kasih huruf jar. Misalnya huruf jarnya ila. Ilal munafiqin. Oke. Ini pengen jadi jamak tanpa huruf jar, tanpa pengurangan apa-apa jadi al-munafiquna. Nah, gitu. Munafiquna. Ini tanda rofaknya, waw dan nun. Masuk huruf jar jadi pakai ilal misalnya ilal fiqina. Ini tanda jarnya. Ilal min. Pokoknya kemasukan huruf jar yang namanya jamak mudzakkar tandanya ya dan nun. Nunnya dibaca fathah, ya-nya dibaca sukun. Jelas, Pak? Jelas. Kalau jelas kita nambah materinya biar cepat mahir. Insya Allah. Depan halaman. Oke. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya gabungan dua kata atau lebih. Sebutnya gabungan dua kata atau lebih. Kita bahas saja dulu sambil jalan. Sambil jalan. Sambil jalan nanti dijelaskan. Yuk baca bareng. Bismillah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pengaruh huruf jar pada gabungan dua kata atau lebih disebut idhofah. Gabungan dua kata atau lebih dalam bahasa Arab disebut idhofah. Kita masih membicarakan pengaruh huruf jar ya. Pengaruh huruf jar terhadap kalimat-kalimat selanjutnya. Sekarang pengaruh huruf jar terhadap gabungan dua kata atau lebih dalam bahasa Arab disebut idhofah. Nah, yuk kita baca. Kata yang pertama disebut mudhof tanpa tanwin dan tanpa al atau nun. Jadi al itu alif lam. Oke. Kata yang selain pertama disebut mudhof ilaih. Hukumnya jar. Pak, disiapkan dulu 12 dan 13 di khulasohnya yang kecil. Di khulasohnya biar tahu saja. Yuk kita baca. Dari sini, mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya ada al. Yo, bi rabbin nasi tanpa harokat dibaca bi rabbin nasi menjadi bi rabbin nasi. Kita baca bawahnya, keterangan di bawah. Bi rabbin nasi, bi rabbi dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu bi tanpa al dan tanpa tanwin
karena dimudofkan dengan kata an-nasi. Bawahnya an-nasi dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih tanpa tanwin karena ada al. Masih ingat? Kalau al itu musuhnya tanwin. 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 Di mana ada tanwin, Ada al. nggak boleh ada al. Pasangan boleh. Ada boleh. Oke, dasarnya kita baca nunan talil i'raba au tanwina mimma tudifu dibkaturisina wasaniya jalur wanwi min au fi idha lam yasu illa zaka walama huda nun dan tanwin yang jadi mudhof dibuang mudhof ilaih dan al mudhof dibuang idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya ali. Idhofat. Idhofat itu gabungan dua kata. Sekarang ada contoh birob bin Nasi. Oke. Birob bin nasi. Saya mau tanya, ada huruf jernya nggak di sini? Bi. Bi. Mana huruf jernya? Bi. Sekarang kalau dibuang huruf jernya, bacanya gimana? Robi. Ulangi pertanyaannya. Huruf jar itu fungsinya untuk mengkasrohkan. Robun nas. Robun. Kita bicara idhofat. Idhofat itu gabungan dua kata. Ini kata ke satu, ini kata ke dua. Oke ya. Sekarang birob bin nasi Binya hilang. dibaca kasroh. Kenapa dibaca kasroh? Karena ada huruf jar. Sekarang dibuang huruf jarnya. Rabbun nasu. Rabbun nasu. Nasu. Oke, ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa salah. Ini dulu nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa ini aja. Rabbun nasi. Mau nasu mau nasi boleh. Nanti Semuanya. saya cuma tanya ini ya. Boleh. Oke. Kenapa ini jer? Karena ada huruf di depannya. Paham di situ? Iya. Oke. Sekarang kenapa ininya dibaca kasroh? Karena ada iklan. Ayo, karena idhofat. Karena jadi gabungan dua kata. Di atas dijelaskan yang pertama disebut mudhof. Yang kedua disebut mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu yang nyantel ke kata pertama. Jadi an-nasi di sini kenapa jer? Bukan karena huruf jer, karena dia menjadi mudhof ilaih. Mengikuti yang depan. Mengikuti yang Depan. depannya. Depannya robu. Depannya kan robu. Robun nasu. Bukan mengikuti Pak, jadi hukum mudhof ilaih itu iya. dikasrohkan, Nah, bukan mengikuti ya. bukan mengikuti. Oh. Sekarang dibuang ininya, bacanya Robun. tetap robun nasi. Sebab apa? Karena jadi kata kedua mudhof ilaih. Oh, udah belai. Itu Ah, itu udah I. mutlak ya. Mutlak. Semua menurut wilayah pasti jer. Pak. Pasti jer. Oh gitu. Nanti urusannya ada ini dengan tidak ada ini nih, alif lam dengan tidak ada alif lam. Oke, lalu di sini tadi dibaca kasroh kerana serta setelah huruf jer yaitu bi tanpa al. Bi robbi. Oke, saya hapus. Kita ngomongin huruf pertamanya dulu. Disebut huruf pertama, kata pertama disebut apa? Mudhof. Kita yang ngomongin mudhof dulu. Bi robbi. Ini ada alif lamnya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada alif lam? Karena jadi mudhof. Syarat mudhof itu tidak boleh ada alif lam. Ini nggak boleh. Syarat mudhof ilaih adalah kasroh. Kalau mudhof kata pertama nggak boleh ada alif lam. Ketika dia ada alif lam misalnya bir robbi gitu ya. Terus di sininya tetap gini. Ini hukumnya lain. Bukan mudhof ilaih. Nanti kita belajar yang namanya sifat kayak gitu. Jadi kalau ketahuan ini mudhof ilaih atau bukan, lihat kata pertamanya. Ada alif lamnya nggak?
Kalau nggak ada alif lamnya dia jadi mudhof. 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 Jadi mudhof. Mudhof. Baik. Jelas Pak ya? Oke. Di sini. Pontal. Banyak istilah, Pak. Oke, kita lihat lagi. Birobbi dibaca kasroh. Kenapa kasroh? Karena ada Karena huruf huruf jer. Oke. Karena terletak setelah huruf jer yaitu bi. Tanpa al dan tanpa tanwin. Karena dimudhofkan. Jadi tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Tidak boleh dibaca birrobbi atau birobbin bin. ketika mau dijadikan idhofah. Oke. Ustaz, Ya. kalau mengetahui ini kata gabungan atau bukan gimana? Dari sini Pak, ada alif lamnya atau enggak? Yang Kayak di- gini nih. Birobbi. Lihat kata pertamanya. Kalau ada alif lam atau ada alif lam misalnya jadi bil ya. Gini tulisannya misalnya. Ya. Sini an-nasi gitu ya. Ini berarti bukan idhofah. Bukan idhofah. Karena ada Sendiri. huruf pertamanya. Masing-masing itu. Masing-masing disebut sifat, bisa segala macam. Kalau enggak ada ini misalnya. Birobbin. Tapi kalau dalam bahasa kalau dalam kitab kuning itu kan nggak ketahuan. Birobbin. Gini, di sininya ada an-nasi. Ini bukan juga. Jadi syaratnya tidak ada ini, tidak ada alif lam. Kalau di kitab gunung kan Nah, kalau di kitab gundul itu yang ketahuan itu adalah lamnya ya. tidak ada alif lamnya. Ya. Bisa dibaca lihat aja depannya. Depannya ini nggak ada alif lam, ini ada alif lam. Mudhof. Misalnya nanti misalnya nggak ada alif lam, cuman gini doang. Bisa nggak jadi mudhof ilaih? Bisa, nanti ada keduanya tuh. Ini ada keduanya nanti. Gimana? Pakai yang namanya daun istilahnya. Perasaan nanti. Oke, kita baca Pak dari sini Pak, biar lebih paham. Nanti setelah ini ada di sini. Ya. Oke, kita baca dulu contoh yang ini Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, bawahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, kita baca birabbil falaq yo. Birabbil falaq. Biroti dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jer yaitu bi tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhofkan dengan kata al-falaki. Ya, terus al-falaki dibaca jer karena menjadi mudhof ilaih tanpa tanwin karena ada al. Kita baca sekali lagi dasarnya. Dasarnya nunan alil i'raba au tanwina mimma tudifu dikaturisina wasaniya jur wa min aufi ida lam yasung illa nun dan tanwin yang jadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jer dan al mudhof dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Lihat lagi sini Pak. Birabbil falaki. Sekarang saya tanya yang ininya. Kenapa dibaca al-falaki? Karena jadi mudhof ilaih. Karena jadi kata kedua. Kenapa nggak pakai tanwin? Karena ada alif lam. Ada musuhnya. Alif lam. Oke. Ini kenapa dibaca kasroh? Karena dia Karena huruf jer. Berarti jelas sudah sekarang. Ini kasroh karena jadi mudhof ilaih, kalau ini kasroh karena jadi jer. Berarti kalau ini dibuang huruf jernya pun dibaca robut, ini tetap Masih ya. Jer. Kasroh. karena ini kasroh bukan karena huruf jer. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Kata kedua. Oke. Tadi birabbin nasi. Tadi di nadomnya itu bahwa idhofat itu mengandung makna min atau fi.
Betul? Iya. Mengandung mana min atau fi? Bi rabbin nasi, dari Tuhan bersama Tuhan manusia, bersama Tuhan atau pengurus atau segala macam. Bi rabbin nasi, dengan Tuhannya manusia. Ini mananya mana apa? Min. Dengan Tuhan dari manusia, sama dengan seperti itu sebetulnya. Maknanya. Karena mengandung makna min atau makna fi. Nanti mana yang mana fi? Kita bisa ketemu nanti di sini. Oke. Terus kita baca lagi yang ketiga. Min syarri, yang fi. Fi dinillahi afwajan. Oke, afwajan. Kita baca tanpa tajuk dulu ya. Tuh, fi dinillahi afwajan. Oke, di Eropa. Fi dinillahi afwajan. Fi dinillahi aja. Fi dinillahi. Fi dinillahi dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar, yaitu fi. Tanpa al dan tanpa tanwin, karena dimudahkan dengan kata Allahi. Oke, Allahi dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih, tanpa tanwin karena ada al. Selanjutnya baca bawahnya. Min syarril waswasil khannasi. Nanti nih di sini ada min syarril waswasil khannasi. I'rab dulu Pak. Min syarril waswasil. Min syarri dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar, yaitu min, tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudahkan dengan kata Waswasi. Kan min syari. syari. Oke. Kan min syari. Min syarri waswasil khannas. Tadi ada di awal itu pada gabungan dua kata atau lebih. Bisa lebih dua, bisa lebih dari dua. Yang namanya idofat itu. Oke. Ketentuannya sama. Tetap kata pertama itu tidak boleh ada alif, lam, dan tanwin. Oke, kita lihat di sini. Min syarril waswasil khannasi. Oke. Mana yang idofat? Syarril, min syarril waswasi. Dibuang ininya jadi syarrul waswasi. Dibuang misalnya ya. Syarrul waswasil khannas. Loh, ini apa Pak? Ini idofat bukan? Bukan. Bukan. Karena apa? Karena di sininya ada alif lam. Ulangi Pak. Oke. Itu kan ada iklan juga. Oke ya, bentar. Tenggong. Oke, lagi. Min syarril. Kalau yang namanya idofat itu bahasa Sundanya menyantel. Yang kedua itu nyantel ke yang pertama. Yang ketiga Nempel. yang kedua gitu. Nah, yang ketiga nyampel yang kedua. Itu idofat itu begitu. Jadi seperti ini kenapa dibaca kasroh? Karena jadi idofat, mudhof ilaih dari syari. Nempel kemana? Ke syari. Kalau ini Nempelnya waswasi. nempelnya kan ke sini. Ya. Ini nggak disebut idofat, nggak disebut mudhof ilaih. Kenapa? Karena di sini ada alif lam. Oh, Terus sudah ada alif. Ah, jadi namanya apa itu, Ustaz? nanti ada. Nanti ada. Karena beda kata ya. Lagi ya. Oke, ulangi. Saya tulis lagi yang besar. Oke. Saya kan pengennya mahir, Pak. Ya. Bapak semuanya mahir, bukan hanya tahu tapi mahir. Gitu kan? Oke, kita lihat. Nanti kasih contoh Ustadz yang tiganya tidak ada alif lam yang kedua. Oke, nanti ketemu di sini. Siap. Nantang. Bingung soalnya. Penasaran. Penasaran. Oke. Syarat mudhof. Huruf kata yang pertama disebutnya apa? Mudhof. Kata yang kedua disebut mudhof. Syarat mudhof apa? Tidak ada alif. Tidak ada alif lam. Dan tidak pakai tanwin. tanwin. Oke, tidak ada alif lam aja dulu. Lihat, yang tidak ada alif lam yang mana? Syari. Dibacanya syarun ya, Pak? Syarun, ya. Karena kita nggak pakai min. Ya, Syarun. Dibacanya syarun. Oke. Oh, yang depannya
Ini sah nggak jadi mudhof? Sah, karena tidak ada alif lam. Oke, syarrun dulu aja. Ini kenapa dibuang? Karena ini dihilangkan nantinya gitu. Dihilangkan dengan sendirinya karena jadi idofat. Oke, syarrun. Oh, ini sah nih jadi mudhof. Tapi kan ada tanwin. Lihat dulu di depannya. Lihat dulu di depannya. Ada kata waswasi. Al-waswasi. Al-waswasu. Misalnya kita baca dulu satu kata ya. Al-waswasu. Dikira-kira oleh kita pantas nih jadi idofat. Berarti kalau gitu bacanya syarrul waswasi. Karena ini sudah sah menjadi kata pertama, kata mudhof. Ini sah menjadi mudhof ilaih karena ada alif lam dan tanpa tanwin. Oke, terus yang ini ada satu lagi alif lam kha nun alif sin. Anggaplah kita sudah bisa baca jadi khonnasi. Kalau khonnasi ini idofat bukan ya? Lihat kata depannya. Ini ada alif lam. Tidak sah menjadi mudhof. Berarti ini bukan mudhof ilaih. Yang mudhof ilaih cuman ini. Min syarril Jadi tidak boleh ada alif lam dan tidak boleh ada tanwin. Oke, seperti itu. Ulang. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke. Au, baca bareng Pak. Aula. Oke, ini sudah mulai tanpa harokat nih. Sudah dianggap bisa Bapak ini. Oleh musonif ini. Aula, sama baca Pak. Aula ba'din fi kitabillah. Aula bi ba'din. Kenapa bi ba'din enggak bi ba'di? Ayo. Ayo Pak. Kenapa bi ba'din tidak bi ba'di? Karena tidak ada alif lam. Oh iya. Setelah ini. Oke. Karena tidak ada alif lam. Jadi dibacanya tidak bi ba'di tapi bi ba'din. Kalau pakai alif lam, Bil ba'di. Bil al-ba'di. Oke. Aula bi ba'din fi kitabillahi. Kita irob lagi Pak. Fi kitabillahi. Fi kitabi dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar yaitu fi. Oke. Tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudhofkan dengan kata Allahi. Oke. Yang dua, Allahi dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih tanpa tanwin karena ada al. Oke, karena ada al. Terakhir, Wa min syarrin naffatsati fil kita baca bareng. Wa min syarrin naffatsati fil uqadi. Fil uqadi. Bisa nggak dibaca uqadu? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena ada huruf fi. Cer. Cer. Oke. Lulus kita. Wah, senang saya bisa semuanya. Oke, terus. Ini Pak. itu Yang mana Pak? bibadin itu B-nya bukan jar. Ger. Bibadin. Biba'din dibacanya. Bibadin. Tapi karena ada alif lam jadi din jadi. Ini nggak ada harokatnya Pak ya? Ya. Sengaja. B. Ba-nya ada dua. Biba'din. Bibadin. Oke. Buku kok lain maksudnya. Ini bukunya lain. Oh, daya tesami daya Allah gitu. Bener. Ada tapi di bawah. Di bawahnya. Di bawahnya makanya saya agak bingung. Oh, cetakannya yang salah. Oh iya, ini cetakan lama. Maaf. Oke. Oh, saya kesana. Ini sorry. Nggak Mana ada? salah. Nggak ada ya? Oke, sorry. Maaf. Oke, kita langsung ke sini aja deh berarti. Pantesan. Karena kesana. Kaget. Oh iya, maaf, kita akan lama berarti ini yang di komputer itu. Yang betul yang di buku berarti Mas. Ini juga betul. Sama-sama betul. Cuma salah ini aja. Ada tambahan. Salah cetak, salah ini aja. Oke, yuk kita baca. Tadi mudhof ilaihnya ada alif lam. Saya baca di sini. Min syarril waswasi. Mana yang jadi mudhof ilaihnya? Al-waswasi. Oke. Pakai alif lam ya yang pertama. Sekarang mudhof ilaihnya tanwin. Berarti tidak ada alif. Oke. Min syarri hasidin.
tanpa harokat dibaca min syarri hasidin menjadi min syarri hasidin. Yuk kita baca Pak. Min syarri hasidin tanpa harokat dibaca min syarri hasidin menjadi min syarri hasidin. Kita i'rab bawahnya min syarri hasidin. Min syarri dibaca kasrah karena terletak setelah huruf jar, yaitu min tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudahkan dengan kata hasidin. Hasidin dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dengan tanwin karena tidak ada al. Oke. Kalau dengan tanwin pasti. Min syarri hasidin. Tadi ada yang bertanya gimana kalau ini nggak pakai alif lam? Berarti dibacanya pakai tan, diganti oleh tanwin. Nah kalau mudhof ilaih, ini mudhof ilaih Pak ya, yang kedua ya, itu bebas dia mau pakai alif lam atau tidak. Yang jelas ketika pakai alif lam, tanwinnya dibuang. Tapi kalau pakai alif lam, tanwinnya dipakai. Nah kalau untuk mudhof itu tidak boleh ada tanwin dan ada alif lam. Jadi sama dengan kata dasar gitu ya. Kata dasar sama dengan seperti itu. Oke. Pertama. Terus kita baca contohnya. Oke. Wailul likulli humazatin lumazatin. Oke. Likulli humazatin dibaca kasroh karena likulli dulu. Likulli dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar, yaitu li tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudahkan dengan kata humazatin. Humazatin dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dengan tanwin karena tidak ada al. Kita baca dasarnya Pak. Dasarnya nunan talil roba au tanwina mimma tuzifu dikaturisina wasaniya jelur wa ini au fi ida lam yaslu illa zaka wala mahudha nun dan tanwin yang jadi mudhof dibuang, mudhof ilaih jar dan al mudhof dibuang. Idhofah harus menyimpan maknanya fi atau maknanya min dan maknanya li. Likulli umazatin. Buang linya, bacanya kullun. Sambung Pak. Jadikan dapat. Buang lamnya. Kullu humazatin. Kullu humazatin. Nggak boleh pakai tanwin ya. Kullu humazatin. Iya. Pakai lam jadi likulli humazatin. Oke, terus baca yang bawahnya Pak. Fi ahsani taqwimi. Oke. Fi ahsani taqwimi. Fi ahsani dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jar, yaitu fi tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudahkan dengan kata takwimin. Takwimin dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih dengan tanwin karena tidak ada al. Oke, dibuang fi-nya jadi ahsanu takwimin. Lanjut. Bi ayyi dan min baca dulu dua-duanya baca Pak. Bi ayyi suratin masyarakat. Terus baca bawahnya bi ayyi dzambin kutilat. Bawa yang bawahnya sekali. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi
kitabillahi. Oke, fi kitabillah. Oke. Itu idofat. Jadi sekali lagi, idofat itu gabungan dua kata atau lebih. Kata yang pertama disebut mudof. Kata yang kedua disebut mudof. Syarat mudof tidak boleh ada alif lam dan pakai tanwin. Tidak boleh pakai tanwin. Syarat mudof ilaih Ada hukum mudof ilaih adalah kasroh. Kasroh mudof ilaih itu karena disebabkan jadi mudof ilaih, bukan pengurat apapun. Lanjut Pak ya, tambah lagi 14. Ya, sertifikat 13. Oke. Ini yang masih yang mufrad Pak ya. Mufrad itu menunjukkan satu. Sekarang kita yang jamaknya seperti apa? Oke, 14. Tadi tanda jamak. Tanda jamak. Kalau jamak mudzakkar kasroh, tanda kasrohnya apa Pak? Masih ingat? Jamak mudzakkar tanda kasrohnya apa? Ya dan nun. Ininya dibaca. Nah, tanda robanya Wawun nun. wow dibaca. Nah, oke, sekarang jamak mudzakkar ketika jadi mudhof ilaih. Yuk baca bareng. Pengaruh huruf jar pada kata yang mudhof ilaihnya diakhiri ya nun jamak dan yang serupa dengan jamak. Oke, kita tidak masalahkan dulu yang serupa dengan jamak atau ya nun jamaknya. Yang jelas ini jamak mudzakkar. Yang serupa itu kemarin sebut mulhaq. Nanti kita bahas tersendiri tentang mulhaq. Oke ya. Yuk kita baca. Li rabbil alamina, tanpa harokat dibaca li rabbil alamina, menjadi li rabbil alamina. Oke, bawahnya baca Pak. Li rabbil alamina dibaca, li rabbi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu li, tanpa al dan tanpa tanwin karena dimudofkan pada kata al-alamina. Al-alamina dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Al-alamina ini dibacanya jar. Tandanya mana Pak? Ya nun. Ya nun. Sekarang kalau pengen dibaca ropa gimana Pak? Al-alamuna. Al-alamuna. Dasarnya apa Pak? Dasarnya bukan yang ini, bukan yang 12-13 yang kemarin. Nunan apa? Wartabi wawin. Bapak kalau misalnya hafal itu ketika saya tanya teknik puas banget saya. Ya oke Pak, kita baca Pak. Kita baca. Warfabi wawin wabi yajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi washibi daini wabi ishruna wa babuhul hika wal aluna ulu wa alamuna iliyuna wa araduna syadda wasinuna jama mudzakkar dan mulhaq nasab ya nun rofanya wawu nun dan jar dengan ya nun. Oke, jadi itu dasar atau dalil dari tanda baca jamak mudzakkar. Kalau rofa itu pakai wawu nun, una, kalau kasrah itu pakai ya nun, ina. Sekarang tadi sudah ya, al-alamina. Kenapa dibaca kasroh? Karena menjadi mudhof ilaih. Berarti kalau saya pisah, asalnya kan begini, dipisah. Ini robbun, ini alamuna. Karena masih terpisah tuh. Pengen disatuin, berarti ini dibacanya dibuang tanwinnya. Jadi robbul, di sininya al. Biasa kita baca robbul alamin.
Masuk huruf jer. Birobbil. Birob. Sekarang yang ini masuk huruf jer. Birabbi. Birob. Birob. Birobbil. Birobbil. Birabbil. Birobbil. Karena tidak ada alif lah. Dasarnya. Dasarnya apa? Oke, sekarang ini sekarang ini Pak. Al-alamuna posisinya rofa Pak ya. Rofa. Pakai huruf jer. Min. Minal. Minal Alamina. alamina. Sama dengan ini. Ketika jadi mudhof ilaih, dia posisinya jer. Ketika kemasukan huruf jer langsung pun posisinya jadi jer. Jelas sampai sini? Jelas. Lanjut lagi kalau Jelas, tidak. tapi kalau kan jelas. Kalau sekarang ingat. Sekarang sampai begitu nggak ada Oke, kita baca yang kedua Pak. Yang yauma. Oke. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamina. Li rabbil alamina. Li rabbi dibaca kasroh karena terletak setelah huruf jer yaitu li. Huruf jer ada berapa sih? 20. Dasarnya Pak? Maka huruf ilah hatta qala asy'ada fi an ala mudurur lamu mata wa kafu wal wala ala wa mata. Huruf jer itu berupa min dan ila hatta qala an ala mudurur balam dan kaiwawu data huruf kaf dan ba dan la ala dan mata. Hukumnya huruf jer rofa doma kasrah atau apa Pak? Kasroh. Mabni. Mabni. Kan huruf jer hukumnya mabni yaitu tetap. Dasarnya apa Pak? Kullu harfin mustahikun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Dan semua huruf hukumnya mabni, sukun jadi tanda aslinya mabni. Berarti ketika huruf mim dan nun menjadi huruf jer tidak boleh dibaca man atau mun, dia tetap dibacanya min. Ketika min, kita ulangi lagi ya, ketika min, ketika di depannya ada huruf ada alif lamnya, berarti dia jadi bunyi mabninya jadi minal. Kalau lagi sendiri min. Yang disebut mabni itu gimana Ustaz? Dulu pernah saya terangkan ya. Jadi dalam jadi dalam bahasa Arab itu kemabnian itu bukan hanya dilihat dari per hurufnya. Misalnya ini kan min tanpa tidak dibaca mina, misalnya min rabbihim ya, min rabbihim. Ketika di depannya tidak ada alif lam, dia mabninya dibaca min, gitu loh Pak. Nah, Tetapnya min. tetapnya min. Ketika di depannya ada alif lam, min dengan al-alami misalnya, alami. Tidak boleh dibaca min, mabninya dibaca minal. Nah, gitu Pak. Jadi maksudnya mabni itu berarti ketetapan saat dia tidak ketemu yang lain. Ketemu yang lain. Ketentuan berlaku gitu Pak maksudnya. Tetapkan ketemu SK ya. Apakah nanti ketika ada mim dan nun selalu min? Maksudnya? Oh iya, enggak. Maksudnya kalau nanti kan ada man ya. Baca man. Nah, nanti setelah ini Pak. Setelah ini kita tahu mana sih min. Kan hurufnya sama tuh ketika nggak ada tuh. Bisa dibaca min atau man itu kayak gimana sih? Nanti ada Pak. Nanti ada. Jadi manrobuka. Oke, kita lanjut Pak. Baca aja dulu ya, karena ini semuanya sama ya. Yang pada prinsipnya yang jelas, sini udah paham semua bahwa ini kasroh. Posisinya kasroh. Tanda kasrohnya mana? Ya dan nun. Kenapa kasroh? Karena menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kata kedua. Kata pertamanya robbun atau robbi, li robbi. Disebut mudhof. Oke, kita baca lanjut Pak. Qalu amanna
bagus. Tanzilun min rabbil alamin. Tanzilul kitabil la raiba fihi min rabbil alamin. Kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Oke. Sini, Pak. Bacanya apa? Rabbul alamin. Alamina. Alamina. Ini posisinya jamak. Jamak itu menunjukkan banyak. Sekarang kalau menunjukkan satu, mufrad. Bacanya gimana? Yang ini aja. Ini nggak usah. Al-alamina ini jamak. Sekarang mufrad. Mana yang dibuang? Jadi al-alami. Al-alami. Ya, al-alami. Wa nun dan ya nun. Wa nun dan al-alami. Sekarang di sini berarti Rabbul alamin. Tuhan satu alam misalnya kan gitu. Rabbul alamin. Ada nggak yang di jamak yang pakai waw nun? Ketika jadi idofat. Enggak, dari kata al-alamin. Oh, ada. Ini dibuang aja. Jadi alamuna. Yang tadi itu Ketika berdiri. Posisi rafa. Maksudnya Al-Quran gitu maksudnya. Di Quran. Al-Quran gitu. Tidak, bukan di sini. Di sini. Ini ketika menulis di sini kita bukan ngituin Al-Quran ya. Artinya untuk supaya lebih paham aja dulu. Oke, terus. Nah, di sini Pak, dasar idofat sama tadi. Sekarang contoh idofat yang lebih dari 2 kata. Tadi kan baru satu kata. Sekarang 2 kata. Di Al-Quran itu ada asalnya Maliki Yaumiddini. Lihat. Contoh idofat yang lebih dari 2 kata. Maliki Yaumiddini. Asalnya Maliki Yaumin. Maliki mudhof ditambah yaumun, mudhof ilaih, jadi yaumin dibacanya. Maliki yaumin. Sekarang yang malikinya, kenapa ini dibaca maliki? Dibaca jer karena mengikuti i'rab yang sebelumnya. Rofa'nya malikun. Kalau tidak mengikuti sebelumnya apa sih? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, kita lihat sini Pak. Ar-Rahmanir-Rahimi. Ya, Ar-Rahmanir-Rahim ya. Ar-Rahmanir. Jelas. Ar-Rahmanir Rahimi. Ini kan dibaca kasroh. Kenapa kasroh sebelumnya ada gitu kan? Kita bahas malikinya ya. Malikinya. Sekarang ada Maliki. Setelah Rahmanir Rahimi kan Maliki ya. Maliki Yaumiddini. Ini pakai alif lam nggak? Ini pakai alif lam. Karena ini sifat Allah kan. Malik juga kan sifat Allah, betul nggak? Sang Raja. Tapi kenapa di sini nggak pakai al? Ayo, kenapa nggak pakai al? Sifat yang Karena mau jadi mudhof. Kalau tidak ada mudhof, punten misalnya. Ini nggak ada ini misalnya. Jadi ar-Rahmanir Rahimil Maliki. Nah, kalau nggak ada kelanjutannya misalnya kan gitu kan. Ar-Rahmanir Maliki. Karena ini mau dijadikan idofat, mau ada kata selanjutnya yaitu mudhof ilaih, maka dia harus dibuang apanya? Alif lamnya. Jadi dibaca malikun. Perkataannya begitu. Perkataannya malikun. Di sini ada depan ada yaumun. Dikarenakan ini jadi mudhof ilaih maka yaumin. Pakai tanwin karena tidak pakai alif lam. Ini mudhof pertama. Oke. Ini mengikuti Ar-Rahman Ar-Rahimi karena di depannya kasroh maka malikinya dibaca kasroh. Kalau asalnya mah al-maliki. Al-Maliki.
asalnya. Karena dia mau jadi idopat, maka dibuang alif lamnya dan tanwinnya jadi maliki yaumin. Ini pertama. Yang kedua, ad-dini. Ini idopat bukan? Mudhof ilaih bukan? Ya. Mudhof ilaih. Mana kita lihatnya? Nih di sini nih. Oh, yauminnya. Oh, ini pantas nih, bisa jadi apa? Bisa jadi apa? Bisa jadi mudhof. Tinggal dibuang ininya, disambungkan dengan alif lam yaumiddin. Jadi maliki yaumiddin ini Sambung menyambung. Malik yaumiddin. Yaumin itu idopatnya kemana? Maliki. Adi ini idopatnya kemana? Yaumin. Yaumi. Yaumin dari Yaumin. Kalau disambungin jadi yaumiddin. Yaumi. Nah, sekarang malikinya dari mana? Huruf sebelum kata sebelumnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebetulnya kalau ini tidak ada yaumiddin dia jadi Al-Maliki jadinya. Kalau tidak menjadi kalimat idopat, bacanya jadi Al-Maliki. Paham Pak? Insya Allah. Insya Allah. Pokoknya Dan yang saya nggak ngerti itu kenapa yang Maliki itu ngambil dari yang sebelumnya itu. sifat Pak. Sifat sebelumnya. Ar-Rahman sifat bukan? Ya. Sifat Allah. Ini Ar-Rahim sifat. Sifat. Al-Malik sifat bukan? Sifat. Itu kalau kita tahu ya Ustaz, kalau itu ada artinya sifat. Kalau kita nggak tahu misalnya gitu. Kalau Kan kita nggak tahu. Iya, misalnya Gundul Oh. kan kita misalnya ini kebetulan kita tahu kebetulan ya. Oh. Ini Ar-Rahman Oh iya sifat. Pak, benar-benar. Itu Gimana caranya? Contohnya nggak Tetap tahu. aja lihat seperti ini Pak. Ini patokannya inilah misalnya kan gitu. Iya. Patokannya seperti ini. Ketika ada kalimat begini, misalnya al-jamilu, Nah, misalnya gitu. al-qabihu, gitu kan? Bukan ngomongin sifat Tuhan, ngomongin Iya. sifat manusia Manusia, misalnya kan gitu. Kopiru itu kebaikan. Al-jamilu berarti yang ganteng. Gampang. Al-qabihu yang Baik. jelek. Ganteng, yang ganteng dan yang jelek itu ada di manusia misalnya kan gitu. Al-qabihu al-jamilu al-qabihu. Misalnya di sininya pengen ada satu sifat lagi. Al-Kabiru. Al-kabiru gede lagi gitu kan? Iya. Besar lagi. Tapi al-kabiru ini kok di depannya ada misalnya ada kata gini. Wahidin. Wah, ini tanpa alif lam lagi gitu kan? Wahidin. Tidak ada alif lam. Gini. Lalu kita tahu misalnya ini wahidun nih. Gitu kan. Ini wahidun nih. Bisa nggak dijadiin? Coba aja. Biasanya begini Pak. Di kitabnya itu biasanya begini. Al-jamilul qabihu kabiri wahidin. Biasanya gini tulisannya di kitabnya. Lihat aja kata setelah ininya. Ketika setelah sifat yang selanjutnya dimudofkan misalnya, pasti begini tulisannya. Jadi kabirun, Pak. Kabirun. Kabi Tapi kan tidak selalu jadi mudah Pak, tidak selalu. tidak selalu jadi mudah ketika di sini stop. Iya, berarti itu jadi Kabiri. Ada pasti seperti ini tetap al-kabiri jadi. Terus maksudnya al-kabiri terus al semuanya terus. Kalau nggak bisanya al-kabiri nggak taunya ada huruf min. Bisa nggak dimudahkan dengan huruf min? Nggak bisa. Berarti jangan dibuang ininya. Udah aja al-kabiri min. Karena ini mah huruf min mah. Iya. Bukan objek. Bukan huruf nilai ya. Bukan nama. Bukan nama. Bukan nama. Selanjutnya. Oke, kita pelan-pelan aja karena di Amsilat itu Pak, setiap lembar itu diulangi terus. Jadi kita ingat terus insya Allah. Nanti di 20 ini nggak sekarang aja, nanti di lembaran selanjutnya ketemu lagi, diingetin lagi sama saya kan. Cukup nggak? Panas. Panas. Tapi asik juga ya. 3 atau 4 tadi. Oke, kita ulang berarti ya. Kesimpulannya. Mau nambah lagi atau sudah? Sudah, Pak. Sudah. Paling kencang sudah. Kesimpulannya. Jadi wakili dari. Kesimpulannya ada idopat. Idopat itu gabungan dua kata atau lebih.
Ya, kata yang pertama disebut mudhof, kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Syarat jadi mudhof tidak boleh ada alif lam dan tanwin. Syarat mudhof ilaih dikasrohkan. Mau pakai alif lam dan tanwin boleh. Kalau pakai tanwin berarti dibuang alif lamnya. Gitu. Lalu yang kedua, ketika yang kedua mana? Pengaruh huruf jar pada kata yang mudhof ilaihnya dari nun jamak dengan jamak sama posisinya. Ketika jamak mudzakkar salim menjadi mudhof ilaih maka dia dikasrohkan. Tanda kasroh jamak mudzakkar salim adalah ya dan nun. Tanda rofanya adalah waw dan nun. Gitu aja. Kalau ingat Kesimpulannya sih. Namanya Ustaz, ini satu lagi nih. Satu lagi ini beda lagi. Cuma beda, ini kenalan. udah beda bahasanya Pak. Oh, satu lagi ya? Ya. Mending satu lagi Pak ya? Iya. Ini tanda rofa misalnya, tanda tanya. Nanti di minggu depan kita tinggal bab 2. Tanda macam-macam irab. Yo, ini tinggal dibaca aja Pak kalau ini Pak. Pengenalan tanda-tanda irab. Irab itu apa sih? Tanda baca. Akhir kata. Akhir kata atau tanda baca kata. Irab adalah perubahan akhir kata karena pengaruh kata lain. Oke, kita baca Pak. Pengenalan tanda-tanda irab. Apa itu irab? Irab adalah perubahan akhir kata karena pengaruh kata lain. Irab ada 4 macam, yaitu rafa. Tanda asli irabnya adalah doma. Nasab, tanda asli i'rabnya adalah fathah. Jer, tanda asli i'rabnya adalah kasrah. Jazm, tanda asli i'rabnya adalah sukun. Nah, domanya di sini aja lihatnya. Dasarnya farfa bidhammin wasiban fathan wajur kasran kazikrullahi abdahu yasud. Wajib bitaskinin wa ghairu ma dzukir yanubuna uja'u daminamir rafa doma nasafat jazm sukun jerka sodikro in Allah kang tekun. Latihan memberi makna. Latihan memberi mana? Sebentar, ini paham Pak ya? Rafa itu kayak gimana? Aslinya doma. Mana? Nah, doma. Aslinya. Aslinya. Yang waw nun berarti itu nggak asli. Iya, itu sudah Aslinya. jamak. Aslinya ini. Terus nasab aslinya? Fathah. Berarti ada alif nun. Ini bukan asli. Asro aslinya? Cer. Ya nun. Ini bukan asli. Jajam aslinya? Sukun. Ada yang dibuang. Bulat aja Pak ya. Ya. Sukun itu bulat aja kan, mati kan. Ada yang begini, ada yang begini. Gitu. Ya. Ada yang bilang saknah gitu. Setahu saya Saknah, aja. saknah. Tetap Bener. sukun. Ya, sama itu sukun. Sukun. Bahasa saknah. Itu pembiasaan bicara aja Pak. Ada yang ngomong sakna katanya. Ya sukun juga. Sukun. Sukun juga. Oke. Kita latihan beri mana? Saya baca dulu. Bentar. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina huwa utawi Allah alladzi ikudat anzala kang nurunake sapa alladzi as-sakinata ing ketenangan fi qulubil mu'minina ing dalem pira-pira atine wong mukmin. Kita baca bahasa Indonesianya. Huwa dialah Allah alladzi yaitu zat anzala yang telah menurunkan as-sakinata ketenangan fi qulubil mu'minina pada hati orang-orang mukmin. Oke, pada hati orang-orang Dan mukmin. ingat kepada Allah. Pesan dari Amsilah Jilid 1 bab 1, banyaklah zikir dan ingat kepada Allah, niscaya hati akan mendapat ketenangan. Insya Bikin Allah. Siap. tadi mudah tanpa al, tanpa tanwin di sini ada nama. Tanpa nun maksudnya apa? Yang mana Pak? Di sini ada tanpa. Di mana Pak? Di sini. Iya. Oke. Ada tanpa nun maksudnya apa? Mudhof tanpa al dan tanpa t dan tanpa nun. Jadi ketika posisinya mudhof itu jadi jamak, alamuna kan gitu. Itu dibuang nunnya. Jadi alamul.
Cuma untuk jam aja ya. Ikut jama Ya, terus yang lain. untuk jama aja. Nanti ketemu di 16, 17 ada mudok yang jama, mudoknya jama, intinya mudok pilihnya jama juga nanti ada. Karena tadi kita hanya bicara mudoknya mufrad, mudok pilihnya jama. Ada nggak mudok pilihnya mudoknya jama, mudok pilihnya jama? Ada. Salah satunya ketika mudoknya itu jama, maka dia harus dibuang apanya? Nunnya. Seperti itu. Nanti. Oke. Apa mau tambah lagi terus? Oh enggak. Pak, kalau keterangan yang kecil-kecilnya apa sih, Pak? Bahasa Yang Jawa mana itu. Itu pegon Jawa, Pak. Bahasa Jawa ternyata. Nanti kita belajar, Pak. Kan kalau di itu, kok nggak ada hubungannya apa gitu? Artinya itu. tapi kalau di pesantren itu nggak boleh pakai bahasa Indonesia, Pak. Artinya. Ini artinya Artinya, Allah atau Allah ini ya, Pak? Ikudat Huwa utawi Allah alladzi ikudat anzalakan nurunakan nurunaken Ain pakai sabaladi asakinata nurunaken ing ketenangan fi ulubil mu'minina ing dalam piro-piro atine wong mukmin. Kita lajang ke Pak Budi. Namanya di bawah. Pegon namanya. Pegon. Artikan bahasa Indonesia-nya Pak Budi. Pegon itu kalau apa? Huruf pegon disebutnya. Arti tulisan dengan bahasa Arab NG tapi jadi bukan bahasa ain. Arab. Oh iya. Kan kalau zaman dulu orang tua P-nya pakai Nah, seperti Jakarta. Jadi misalnya Dalam piro-piro. Jakarta. Atine wong Misalnya Pokoknya saya yang sama sama ini mama. coba baca Pak. Artinya mau Baca Pak. Jaring. Caringin. Jaringin. Ini ulama kita bikin Syekh Nawawi yang pertama begini Syekh Nawawi caringin katanya. Caringin. Tapi yang di sini nggak pakai titik 3 ya? Mana? Ainnya. Yang mana, Pak? Melayu nih kok ya? Itu kan ing. Ing kan. Pakai sebetulnya Pak. Oh. Jadi Bapak dianggap sudah jago aja. Mantap. Aslinya pakai Pak ing gitu. Ing. Oh. Oke? Arab Melayu nih Pak ya pakainya gitu ya. Pegon disebutnya Pegon. Melayu. Oh, ya. Anak saya juga belajar Pak. Oke? Tapi gurunya dari LVI. Oh gitu. Iya, guru Pegon. Katanya apa tuh sih guru Pegon? Artinya di dalam bahasa Jawa, tapi ditulisnya Oke, pakai saya tutup dulu. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kecerdasan dari Allah. Amin. Jangan lupa lagi ilmunya. Gitu kan. Amin. Insya Allah. Syaratnya adalah gimana tadi terakhirnya itu banyak pikir gitu. Jangan tenang bisa nerima aja. Pikir dari pikir. Pikirnya pakai amsilatnya aja sekarang. Atau Jangan Allah. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada yang renang-renang gitu di kelas ini. Keluar dari sini nggak lupa lagi ya. Kapan ini malah? Kalau pesanan seperti itu langgamnya akhirnya. Kalau sore Pak mau Nih, pulang ditambahkan Pak. liburan di batu rumah juga sampai sekarang juga nggak ada buka. Sebelum Bukannya di lemari khusus gitu. Jadi lihat aja dipajang di lemari gitu. sebelum audionya Cak Nun ditambahin nanti kita. Harusnya di kopi juga apa ya? Kopi ini harusnya. Di kopi ini ada ininya. Ada di YouTube Pak, ada YouTube. Di YouTube. Di YouTube apa ya? Di YouTube ya? Masukin YouTube semua nanti. Saya pelan nanti tengok. Udah di apa tuh? Kelas Kalau mau masuk pertama di sudah. grup saya suka Apa namanya? suka saya masuk Di Pak. Darul Di Lisan. grup Di Facebook. Ada grup Lisan. namanya Rumah Cerdas Indonesia. WA atau apa Pak? WA apa Pak? Itu bukan di Facebook. Facebook aja. Facebook. Rumah Cerdas Indonesia. Facebook kalau pegonnya gimana? Coba gimana ya? Ayo gimana ya? Pes, Pak Wid. pes, C-nya gimana? Buk. Gini BO. aja. C-nya Tetap begini. Pas. Pes, pes. Ya, Belajar nggak pegon pakai gini. bahasa Pakai sa bisa. Ada yang begini Facebook tuh, pes, pakai gym, Sapa shot. pes. Itu penulisan Pak, bukan artinya Pak. Bukan. Penulisan. Artinya wajah buku. Di Facebook ada Rumah Cerdas Indonesia, Wajah buku. boleh di add. Apa dia? Ini lebih panjang lagi. Al Musyahadah. Rumah Cerdas Bahasa Indonesia Al Inggris. Musyahadah. Harus diartikan ke bahasa. Kalau biasa di Tiga level. Tapi itu memperlancar penulisan Pak.
Ada Ya, dulu kalau orang tua kita dulu kan bahasa Arab. nulisnya pakai bahasa Arab terus kan Iya. tulis surat. Iya. Ngaji kan mengerti. Itu biasa, Pak. Tapi pegon tapi itu ya. Gurunya bacain nantinya. Zaman dulu pakai itu. Celok itu tinta itu. Suka blok harusnya kecil ini belum. Bisa ya? Itu teman-teman ada tulisan tangan tuh, Pak. Yang di mana? Telaten ya Tulisan. dulu ya. Tulisan Telkom. Oleh Central. Oke, di YouTube. Iya. Ada logonya hitam tuh. Rumah. Ini. Imam tuh. Iya ini. bisa, bisa. Ini udah belum Di nih. rumah coba. Ya belum ada tuh Pak. Filenya masih di Ya, situ. yang pertama katanya udah. Yang pertama sudah. Mana? Ada yang pertama ada. Masih ada. Ini nih. Tantangan kita di Oh, ini? Surabaya. Oh iya mana tahunnya? Oke. Oke. Taruh lisan gitu ya. Wah, sudah pakai pegon nih. Bukan. Oh. Itu rumah terus itu. Oh. Indonesia. Pegon, ada Melayu ya ternyata. Jawa tuh Pak. Jawa, bahasa Jawa di Pegon kan. Pegon saya kok ingat perpati. Nah, di YouTube nih ya, taruh lisan gitu. Pijen.